Jadi tempat pertemuan antara Prabu Siliwangi, Bratu Kidul, Eyang Kunjung Putih. Jadi 5 orang di situ itu tempatnya di Linggabuana tersebut. Sementara yang menarik di tengah komplek makam Walahir yang luas ini, terdapat satu nama yang mengguncang kesadaran sejarah kita, yaitu Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana yang dalam banyak naskah tradisi lisan disebut sebagai Prabu Siliwangi pertama. Dengan adanya makam Linggabuana ini, apakah benar tempat ini sebagai pusat energi luhur yang merupakan tempat awal dan akhir yang dipersatukan? Jadi kita pernah gali di situ jam 12 malam, 4 makom di situ. Dan ternyata 4 makom itu terdapat satu makam yang arah batu nisannya mengarah ke arah selatan. Dan satu makam yang menghadap ke selatan bisa menjadi pusat energi atau penyeimbang energi mistis dari seluruh komplek makam Walahir. Di kaki Gunung Galunggung tersembunyi sebuah kawasan pemakaman kuno yang nyaris tak pernah terdengar gaungnya dalam narasi sejarah resmi. Tempat ini disebut sebagai makam Walahir. Dalam tradisi Sunda dan cerita tutur masyarakat lokal, artian Walahir sering dikaitkan dengan tempat dimulainya dan diakhirinya kekuasaan Sunda yang merupakan semacam poros spiritual yang mengikat sejarah kerajaan. Raja pertama bisa dimaknai sebagai Prabu Wretikandayun yang merupakan raja pertama dari Galuh, atau bahkan tokoh lebih tua seperti Aki Tirem dalam tradisi Banten atau Sunda awal. Kemudian raja terakhir biasanya merujuk pada Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja atau Prabu Raga Mulia Linggabuana yang gugur di Perang Bubat. Tentunya ini juga tergantung dari konteks sejarah yang dipakai. Tempat ini juga dipandang sebagai pusat energi leluhur yang merupakan tempat awal dan akhir dipersatukan. Kadang dianggap pancer atau pusat mandala kekuasaan Sunda. Masyarakat setempat juga percaya bahwa Walahir adalah tempat pertemuan spiritual para leluhur Sunda, termasuk raja-raja terdahulu dan penerus terakhir. Kadang disebut sebagai tempat musyawarah terakhir sebelum kerajaan benar-benar hilang, seperti misalnya Islamisasi dan kolonialisme. Sementara informasi menarik lain di situs Walahir Tasikmalaya ini, rupanya telah dicatat keberadaan lebih dari 400 makam. Dan sebagian peneliti lokal bahkan memperkirakan jumlahnya bisa mencapai ribuan. Namun tentu saja muncul pertanyaan besar, makam siapa sajakah yang berada di sana? Dan mengapa mereka dimakamkan di sana? Atau apakah ini sekedar komplek pemakaman biasa? Atau justru sesuatu yang jauh lebih besar? Narasumber pada video ini adalah Ki Ijang, orang yang pertama kali menemukan dan melakukan ekskavasi di tempat ini. Dan narasumber kedua adalah Bapak Anton Carlian, seorang penggiat budaya dan sejarah Sunda. Di balik susunan makam-makam tersimpan sebuah dugaan yang menggelitik, bahwa Walahir bukan hanya sebuah pemakaman, namun juga merupakan pusat spiritual dan politik di masa kejayaan kerajaan Galuh. Namun jika ini benar, mengapa tidak pernah tercatat dengan jelas dalam babat atau prasasti utama? Apakah ini juga merupakan tempat peristirahatan para tokoh rahasia bagi mereka yang tidak tercatat dalam sejarah? Berbicara tentang komplek makom atau makam Walahir, memang makam Walahir ini sejak dulu juga sudah ada. Ketika ditanyakan kepada para kuncen sejak kapan ini ada, mereka mengatakan ya sejak zaman nenek moyang. Saat itu yang kita temui hanya beberapa makam saja, paling puluhan lah, tidak sampai 20. Tetapi berdasarkan filologi, berdasarkan cerita rakyat, bahwa makam Walahir itu merupakan komplek pemakaman kuno yang katanya
hampir 2000 makam. Nah ini kan jadi satu ya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Kijang Suryatman. Saya itu ditunjuk sebelumnya, jadi ditunjuk sebagai pengelola di Makom Walahir. Banyak makom-makom di sana itu yang tertimbun oleh tanah, mungkin dari gejala alam yang sekian ratusan tahun. Bahwa di Galunggung ini penuh dengan misteri, kemungkinan dari awak kerajaan Galunggung, kemudian juga ada kaitan dengan kerajaan-kerajaan yang lain dari Jawa, kemudian juga dari kerajaan Sunda di Pasir Batang. Nah, jadi kalau kita lihat dari makom-makom yang sudah ada, bahwa itu adalah bekas tempat raja-raja. Tempat raja-raja baik dari Sunda ataupun dari Jawa atau mungkin saja dari luar Jawa. Nah, di situ kan kita tidak tahu makam-makam siapa. Ini setelah kita teliti merupakan salah satu pemakaman kuno terbesar di Nusantara loh, yang memang satu komplek. Sementara yang menarik di tengah komplek makam Walahir yang luas ini, terdapat satu nama yang mengguncang kesadaran sejarah kita, yaitu Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana yang dalam banyak naskah tradisi lisan disebut sebagai Prabu Siliwangi pertama adalah raja kerajaan Sunda yang gugur secara tragis dalam Perang Bubat akibat tipu daya dan ambisi politik Mahapati Gajah Mada. Dengan adanya makom Linggabuana ini, apakah benar tempat ini sebagai pusat energi luhur yang merupakan tempat awal dan akhir yang dipersatukan? Sementara yang tak kalah menarik juga di antara ratusan makam lain yang berbaris, terdapat satu makam yang arah batu nisannya mengarah ke arah selatan. Dalam kosmologi Sunda, arah selatan sering dikaitkan dengan alam goib, roh leluhur, atau tempat Batar Hyang. Kemungkinan lainnya adalah tokoh kunci spiritual seperti guru sakti atau leluhur pertama. Posisi ini juga merupakan penjaga portal roh leluhur. Dan satu makam yang menghadap ke selatan bisa menjadi pusat energi atau penyeimbang energi mistis dari seluruh komplek makam Walahir. Sejauh ini hampir 400 makam telah berhasil dieskavasi di komplek makam Walahir. Namun, Ki Ijang sebagai orang yang menemukan dan menggali menduga jumlah sebenarnya bisa mencapai ribuan. Karena menurutnya sebagian besar area di sekitar situs ini masih berupa lahan tertutup, belum tersentuh eskavasi. Dan yang lebih menarik, tanah itu milik pemerintah. Apakah ini berarti di balik lapisan tanah yang tenang ini tersimpan ratusan bahkan ribuan jasad lainnya? Pada waktu penggalian makom itu sekitar tahun 2014, setelah kita menyelesaikan ekspedisi Kabuyutan Galunggung. Nah, jadi awal mula kita mendapat tugas daripada leluhur. Awalnya ada pohon beringin yang jatuh yang menghalangi ziarah-ziarah ke makom Walahir. Nah, di situ ya kita mengamankan daripada pohon beringin yang tumbang yang menghalangi jalur-jalur untuk yang penjara-penjara. Nah, setelah selesai kita mengamankan, kemudian juga membereskan daripada pohon beringin itu, ada petunjuk bahwasanya banyak makom-makom di sana itu yang tertimbun oleh tanah, mungkin dari gejala alam yang sekian ratusan tahun. Nah, setelah kami mendapatkan tugas itu, akhirnya kita coba digali dengan cara manual. Nah, dengan pakai sistem rescue, search and rescue. Jadi seperti korban yang tertimbun longsor. Nah, di situ kita memakai linggis ya, dengan benda-benda tajam, sehingga kalau kita misalkan ada gedukan-gedukan dari tanah itu ada batu, baru kita gali di situ. Nah, dari sekian waktu, setiap hari hampir kita menemukan 6, 7, sampai ke 4 makom yang tertimbun dengan tanah. Dengan ketebalan ada yang 1 meter,
setengah meter, bahkan ada yang sudah terlilit dengan akar yang mungkin usia daripada pohon itu udah ratusan tahun. Nah, jadi yang kita temukan itu batu-batu yang tertimbun tanah itu sudah berserakan, tapi dalam satu lokasi tempat di situ. Akhirnya kita diangkat ke atas, lalu kita susun kembali seperti makom-makom yang sudah ada. Kemudian karena luas daripada makom, mungkin lingkungan dari pemerintah di situ, makom Walahir itu tidak tahu saya luasnya berapa. Cuman kita sebatas lingkungan makom Walahir itu kita gali di situ. Ini yang kita temukan, yang kita gali itu dari mulai yang dari bawah ke atas itu diamankan itu ya kurang dari 400. Tapi di luar makom Walahir itu masih banyak. Tapi areanya di luar mungkin tanah pemerintah itu, jadi ada di tanah masyarakat di situ. Jadi kita tidak berani untuk menggali ke tempat yang tanahnya kepunyaan kepemilikan masyarakat. Kami tidak melanjutkan karena kami terkendala biaya. Biaya ini waktu itu biaya dari ya kocek sendirilah. Selama 3 tahun berturut-turut, kira-kira sudah hampir ratusan bahkan M kita keluarkan. Jika benar jumlahnya sebanyak itu, maka pertanyaan besar pun akan muncul. Siapa sebenarnya orang-orang yang dimakamkan di tempat tersebut? Dan apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jumlah makam yang sangat besar ini lebih menyerupai kawasan pemukiman besar. Tentunya bukan sekedar pemakaman bangsawan atau keluarga kerajaan. Apakah mungkin juga tempat ini merupakan sebuah kota kuno, sebuah peradaban kecil yang hidup di bawah kaki Gunung Galunggung? Dan jika iya, mengapa kota ini lenyap tanpa jejak? Namun apakah mungkin ribuan tahun lalu letusan serupa menghancurkan seluruh komunitas yang pernah hidup di sini? Atau mungkin justru wabah misterius menyapu bersih para penghuninya, yang membuat seluruh wilayah ini berubah dari kota menjadi kuburan? Beberapa dugaan juga muncul, mungkin situs ini bukan sekedar area pemakaman, namun merupakan sisa-sisa peradaban yang hilang. Sebuah masyarakat dengan budaya, sistem dan spiritualitas yang tidak sempat dituliskan, yang hanya meninggalkan tanda-tanda samar dalam bentuk batu dan arah nisan. Apakah yang telah ditemukan ini adalah sejarah alternatif yang selama ini terkubur? Sebuah kota mati, ditelan oleh alam, atau dilupakan oleh sejarah? Nah, jadi kalau kita melihat dari struktur banyaknya makom-makom di Walahir, itu pertanda bahwa di wilayah Galunggung di sini mungkin peradaban dulu itu sangat banyak masyarakat. Kalau kita lihat, ya kita kan maaf bentar ya. Jadi kita sebelumnya ada ekspedisi, di mana ekspedisi tersebut itu adalah peta wilayah, di mana mungkin peta-peta wilayah itu mungkin bekas kerajaan Galunggung, atau misalkan di sini ada wilayah-wilayah yang lain yang kita teliti itu adalah yang menyangkut hubungan dengan kerajaan Pasir Batang. Itu mungkin bisa ribuan gitu. Karena kalau kita maaf aja, kalau misalkan kita diteliti dari denah ini hanya sebagian. Mungkin ini kerajaan dulu itu kerajaan dari wilayah Pasir Rumantak gitu ya. Kemudian kesininya ada blok-blok yang lain. Nah, sehingga di sana itu makom-makom khusus. Dan kalau dilihat di strata itu mungkin makom-makom para raja-raja. Karena kalau dilihat nama-namanya yang sudah ada ataupun yang belum, yang kita data secara spiritual, itu makam-makam raja-raja gitu. Makam raja-raja. Nah, itu juga mungkin tempat singgah di sananya itu ya, jadi moksa kalau istilah moksa. Dan ternyata komplek makam atau makom di daerah Lewisari itu bukan hanya di Walahir, ada juga di dekat Kecamatan Lewisari komplek makom yang mungkin sekitar 200 atau 300. Ini menunjukkan bahwa memang dahulu di Galunggung, di sekitar Lewisari itu merupakan satu perkampungan besar, atau mungkin ada peradaban di sana.
makamnya saja sudah ratusan. Karena memang dari dulu Galunggung sejak tahun 669 abad ke-7 itu sudah menjadi pusat karsian dan karamaan. Kemudian pada masa Ratu Janapati Batarihyang itu menjadi pusat kerajaan sekaligus karamaan dan karsian. Jadi dari kerajaan Galuh. Jadi betapa ramainya saat itu, sehingga di sana banyak sekali komplek pemakaman. Di sini itu pemakaman yang tadi dikatakan yang berbeda arah, terutama yang adanya itu di sebelah timur, semakin arah timur dari lokasi itu sendiri. Yang katanya ketika kita tanyakan, karena tidak ada yang tahu pasti ya, ini adalah makom daripada Ratu Janapati Batarihyang. Pada waktu itu kita juga ya penasaran apakah ini makam atau makom. Yang namanya juga orang penasaran, ingin mencoba. Jadi kita pernah gali di situ jam 12 malam, 4 makom di situ. Dan ternyata 4 makom itu cuman ada sedongan saja, tidak ketemu apa-apa. Sedong itu kan ada tempat mayat, tempat sedong gitu, ada sedong. Tapi isinya kosong, gitu. Tapi di sana itu ada bantalan seperti ya bulat, tanah bulat gitu, di sedong itu. Sedongnya kan kosong, tidak terisi. Yang kita temukan itu hanya gerabah. Satu gerabah seperti dari tanah liat, kendi gitu ya. Nah, pertama itu, kemudian juga ada batu seperti coet yang kecil. Seperti kalau untuk nyepah gitu. Nah itu ada, cuman saya nggak apa, ya ada bekasnya gitu. Ada barangnya itu ada gitu. Nah itu, cuman kita menemukan itu aja. Pada waktu kita ada kepenasaranan gitu ya. Itu cuman pikiran saya itu mungkin saja itu harta karun gitu. Jadi nggak ada harta karun di situ, kosong semua. Nah kemudian juga ada makom yang aneh di sana itu, makam yang aneh itu. Ya, kalau biasa yang makom beda itu, kalau tidak simpenan bangsa harta karun, ya, jadi itu bekas makom Batarihyang. Nah di sana ada keterangan dari leluhur itu bahwa di situ untuk belajar ilmu Raga Sukma katanya begitu. Kita juga belum mencoba karena itu di bawah akar pohon yang besar. Kita temukan juga ada Lingga Buana. Lingga Buana di situ adalah tempat, ya, tempat pertemuan antara, bukan makam, bukan makom. Jadi tempat pertemuan antara Prabu Siliwangi, Bratu Kidu, Hayam Kunjung Putih. Jadi 5 orang di situ itu tempatnya di Lingga Buana tersebut. Namun berdasarkan cerita bahwa Walahir itu adalah salah satu tempat bertemunya para leluhur raja-raja Sunda, baik raja yang pertama kali ada maupun yang terakhir. Jadi makanya di sana hampir semua raja-raja Sunda ada di sana. Dari mulai Raja Salakanagara sampai Prabu Siliwangi sampai pada masa kerajaan Islam. Prabu Kian Santang juga ada, Prabu Gagak Lumayung juga ada. Jadi dari mulai kumpulan sejarah Sunda ada di Walahir. Makanya Walahir ini pun juga mengandung arti awal dan akhir. Jadi sebenarnya Walahir itu tidak ada awal dan tidak ada akhir, semua ada kosong. Makanya kalau kita ziarah ke makam Walahir itu ya perlu mengosongkan hati, ya, mengosongkan juga pikiran, gitu, sehingga suci, ya, dalam kesucian hati, kesucian rasa, ya, sehingga menjadikan diri kita itu selamat, gitu, mengikuti para jejak para leluhur dulu, begitu.
Dugaan alternatif lain dari Walahir ini adalah berfungsi sebagai kabuyutan. Dalam struktur tradisi Sunda, kabuyutan adalah tempat suci, lebih tua dari kerajaan. Kabuyutan ini selain fungsinya sebagai tempat menyimpan naskah suci dan pusaka, pusat pengajaran spiritual dan filsafat Sunda asli, juga tempat pemujaan roh leluhur atau karuhun. Dan Walahir ini diduga adalah kabuyutan utama yang menjadi sumur awal, spiritual dan legitimasi Raja Sunda. Dalam narasi Sunda klasik seperti misalnya Carita Parahyangan, raja bukan hanya penguasa, tapi juga utusan spiritual, hampir seperti nabi atau wakil alam. Dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, dunia terdiri dari niskala yang tak kasat mata dan skala yang kasat mata. Dan Walahir berada di batas keduanya, tempat di mana karuhun atau leluhur agung bisa ditemui. Dan menurut tradisi lisan, Walahir adalah tempat semedi para resi Sunda kuno, sebuah portal antara dunia manusia dan dunia dewa atau karuhun. Carita Parahyangan tidak menyebut Walahir secara eksplisit, tapi narasi tentang raja-raja yang semedi dan bertapa di tempat suci sebelum menjadi raja menunjukkan pola yang mirip. Di dalam beberapa babar lokal disebutkan di Walahirlah raja yang terakhir kembali dan waktu pun berhenti. Ini tentunya bersifat simbolik dan spiritual, bukan literal. Walahir juga berfungsi sebagai gunung Mahameru dalam mitologi Hindu dan Buddha, yang merupakan titik pusat semesta Sunda, paku bumi atau pusat keseimbangan antara langit bumi dan dunia bawah. Ini tentunya memperkuat bahwa Raja Sunda berperan sebagai penjaga keseimbangan dan harus kembali ke asalnya untuk menyempurnakan siklus. Apakah Walahir di Tasikmalaya ini bukan hanya sekedar kuburan, namun merupakan titik sakral dalam spiritualitas dan memori kolektif orang Sunda? Dalam tafsir kosmologis, ini adalah lokus pertemuan antara langit, Buana Nyungcung, bumi atau Buana Larang, dan dunia bawah atau Buana Panca Tengah. Ini tentunya paralel dengan ajaran Sunda Wiwitan yang membagi alam menjadi 3 lapisan dan titik sakral seperti Walahir menjadi tempat penghubung antara lapisan alam tersebut. Walahir kemungkinan adalah kebuyutan agung, tempat ilmu asli diturunkan. Beberapa legenda menyebut tempat seperti Walahir dijaga oleh makhluk halus, penjaga alam seperti jin, lembut, atau karuhun. Di mana di tempat ini resi atau ratu adil yang belum menampakkan diri akan muncul, semacam mitos raja yang akan kembali. Mirip dengan Gunung Padang, Gunung Gede atau Panjalu, tempat seperti Walahir diyakini bisa menjadi gerbang masuk ke alam tak kasat mata. Dalam mitos, kadang disebut sebagai tempat turunnya wahyu atau pertemuan manusia dengan makhluk adi kodrati. Dan mungkinkah Walahir di Tasikmalaya ini bukan merupakan lokasi fisik semata, namun tentunya tempat sakral, sebuah paku bumi, atau pusat dunia dalam kosmologi Sunda, tempat bertemunya asal-usul dan takdir. Mohon maaf aja, saya itu ditunjuk langsung oleh kepala desa sebagai pengelola. Namun dalam hal ini merasa ciut gitu. Karena apa merasa ciutnya? Dulu kita setelah itu kita tata dengan rapi, ya. Kita tata dengan rapi supaya nyaman, ya, penjara itu nyaman. Dengan pakai jukut yang halus-halus gitu kan, ya, supaya satu nyaman, kemudian juga terpelihara ke depannya. Nah, dikarenakan saya tidak setiap hari di sana, kemudian juga ada yang mengelolanya di sana, sangat sedih ketika kita udah beberapa waktu ke sana itu akhirnya yang tertata rapi gitu ya, seperti gambung lagi kalau istilah Sunda itu, ya, jadi hium, gamblung. Nah, yang saya khawatirkan itu aura energi yang berada di Walahir itu hilang. Nah, namun di sini kita sadari pemeliharaan juga tidak cukup pemeliharaan. Mungkin harus ada, ya mungkin dananya gitu ya. Dari mana gitu mengandalkan dana kalau setiap penjara gitu kan gitu. Nah, kemudian juga jangan sampai tempat suci itu dipakai dengan tempat-tempat yang istilahnya dipakai, katakanlah zaman sekarang itu uka-uka gitu ya. Jadi harus betul-betul itu dipakai untuk menyucikan lahir, menyucikan batin gitu. Ya, wasilahnya terhadap para leluhur itu. Jadi ini yang saya khawatirkan itu di dalam pemeliharaan, dan juga mohon diperhatikan oleh pemerintah karena Walahir itu adalah cikal bakal sejarah-sejarah Galunggung yang masih misteri.
Nah nanti dengan Walahir itu bakal menumbuhkan istilahnya membuka tabir kerajaan Galunggung, kemudian kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Galunggung di situ. Nah sehingga kalau misalkan tidak terpelihara, nah itulah yang kita khawatirkan, itulah energi kekuatannya jadi hilang.